doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum itu Ibu mau absensi kalian ya. Ahmad Afan Dadiana, Anissa Diana, Asa Azila, Devi Kurnilasari, Indah Adin, Fikra Faiza, Iza, Isti Fayatur Rahma, Hanira, lalu Muhammad Sanan Muda, Sabira Anggraini, Sukma Maulida Putri, Wangsa Jati Muslim. Oke, semuanya ada beberapa yang tidak hadir. Semoga teman-teman kalian yang sakit semoga cepat diberikan hikmah sehat ya. Amin. Gimana keadaan kalian hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah. Sebelum itu di sini kita akan mempelajari tentang permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Kan kemarin juga sudah memberikan kalian materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya kakak sudah menjelaskan materi tentang ragam, macam-macam dari permasalahan sosial tersebut. Maka di pertemuan kali ini kakak akan membahas tentang bagaimana upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang telah terjadi di masyarakat. Bisa kalian lihat di slide PPT tersebut. Kakak kemarin sudah menjelaskan apa itu konsep dan definisi dari permasalahan sosial. Adapun juga dari perspektif tokoh tentang masalah sosial, terus jenis-jenis faktor penyebab permasalahan sosial, dan bentuk-bentuk permasalahan sosial. Ada kemiskinan, kriminalitas, terus dan organisasi keluarga. Dan itu kakak sudah jelasin ya di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang ini juga udah permasalahan sosial kakak juga hubungan antar kelompok. Ya. Dan selanjutnya itu ada pun dampak negatif dari permasalahan sosial. Ada yang bisa menjelaskan dulu? Ayo, ini coba bacakan ulang itu. Bacakan. Dampak negatif. Pertama, disorganisasi sosial itu terkena hubungan antar kelompok, edukasi, sosialisasi. Terus peningkatan kriminalitas itu akibat faktor ekonomi, psikologis, dan sosial. Juga peningkatan hubungan sosial itu perbedaan potensi wilayah dan kebijakan yang tidak adil. Keempat, pemikiran sosial yaitu upaya membatasi transformasi atau marginalisasi. Kelima, pendekatan konflik dan kekerasan. Enam, kerumunan orang, perpecahan antar kelompok. Terus, keresahan dalam masyarakat itu ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Terima kasih atas telah membantu dalam membacakan materi. Selanjutnya itu upaya penanganan dari permasalahan sosial. Adapun beberapa upaya penanganan yaitu ada preventif, represif, rehabilitasi, terus represif, gabungan. Kalau preventif itu apa? Pencegahan gejala dan penyebab. Belum? Pencegahan gejala dan penyebab, edukasi, sosialisasi. Kalau rehabilitasi itu apa? Rehabilitasi ya. Pada kondisi penyandang masalah sosial. Fokus pada kondisi penyandang masalah sosial. Oke, dari beberapa permasalahan sosial yang telah kita pelajari pada minggu lalu, di sini kakak akan membahas tentang tugas kalian mengenai permasalahan sosial. Di sini kakak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, yaitu berisi 6. Setiap anggota kelompok berisi 6.
perhatikan dulu video yang kakak tayangkan terkait masalah sosial di lingkungan sekolah. Dia ingat di kamera pasti ada. Iya. Oke. Dari penayangan video potongan video ini termasuk permasalahan sosial jenis apa? Kemudian. Perundungan. Perkelahian. Atau Bullying. Ya, karena dia kalah cantik. Kalah cantik makanya atau disebut. Bangun. pengucilan? Oh iya, lupa Mbak dia. Tadi saya sebut. Oke, ini termasuk salah satu permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial, itu salah satunya adalah pengucilan, perundungan, eksekusi, pembunuhan. Ya. Dari penayangan video tadi, nanti kakak beri tugas kalian untuk berkelompok dan kalian akan menjawab dan presentasi. Oke, kita pembagian kelompok, kita pakai hitungan ya. Oke, perhatikan. Dari sana 1 sampai 4, hitungan 1 sampai 4. Coba. 1, terus 3. 3, terus ulang. 1, 2, 2. 4. 1, kakak. 2. Satu antu. 1. Terus 3. 4. Ya Allah. 3, terakhir Devia. Oke, kalian cari kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1 angkat tangan. Oke, bangun dulu. Kelompok 1 bangun dulu. Bangun dulu. Ayo, kita bersama kelompoknya. Ibu akan membagikan kalian LKPD pada setiap masing-masing kelompok. Di sini tugas kalian yang pertama itu kalian mencari masalah atau mengidentifikasi masalah sosial, bagaimana faktor penyebabnya dan bagaimana solusi yang kalian berikan terkait masalah yang kalian ambil dalam setiap kelompok. Paham? Oke, tugas kalian ini kalian bisa mencarinya juga dari internet, jurnal atau artikel terkait berita-berita dari permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Silakan selamat mengerjakan dan dikasih waktu 15 menit. Kalau ada yang tidak jelas tolong ditanyakan ya. Faktor penyebabnya sama solusinya. Kerjasama dalam kelompok kakak nilai. Ayo diskusi. Ya, di belakang jadinya itu bisa dijadikan solusi. Ayo, diskusi. Apa? Siapa? Ada kendala? Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi segera. Oke, bagi yang sudah jadi kita presentasikan. Perwakilan saja ya, mungkin waktunya nggak cukup. Mungkin ada beberapa kelompok yang bakal presentasi. Coba kelompok 1. Kelompok 1. Ayo maju kelompok 1. Kelompok 1. Maju. Ayo semuanya maju. Coba perhatikan sambil perhatikan temannya yang presentasi. Kita mau lihat apa permasalahan sosial yang diangkat oleh kelompok 1. Ini silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang masalah
diperlakukan tidak adil. Faktor penyebabnya akan dibacakan adalah asa asila. Solusinya akan dibacakan oleh yang memaksa dan Muslim. Tiga pas. Sekian presentasi kami. Ada yang Jawabnya bertanya? belum. Saya. Ayo, siapa yang mau nanya? Nomor satu. Saya mau nanya. Oke, siapa? Tulis namanya, apa namanya? Namanya sebut. Nama saya Marisa. Saya ingin bertanya, apa yang bisa kita lakukan sebagai siswa untuk melawan rasial di lingkungan sekolah kita sendiri? Bacakan dulu soalnya apa? Bunyi soalnya baru jawab. Apa yang bisa kita lakukan sebagai siswa untuk melawan stereotip rasial di lingkungan sekolah? Jawabannya, kita bisa mulai dengan mendukung teman yang dikucilkan, ikut kampanye toleransi, dan laporkan kalau ada bullying. Ya, terima kasih. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan hapus untuk kelompok satu. Good job, bro. Oke, dari pertanyaan siapa lagi namanya? Dari kelompok 4 ya. Dari pertanyaan tadi kita memang benar kita harus sebagai siswa apa namanya mahasiswa kuliah itu kita harus melawan jika memang kita tidak melakukan hal itu, tetapi kita juga harus melaporkan jika kita melihat teman kita atau kita yang menjadi Korban bullying. korban bullying. Kita harus melakukan atau melaporkan kepada guru. Mungkin presentasi kali ini kita hanya satu kelompok dan presentasi selanjutnya kita alihkan ke minggu depannya lagi. Semoga kita bisa bertemu minggu depan dengan keadaan sehat dan semoga semuanya dilancarkan. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ibu tutup dan Ibu mengucapkan wassalamualaikum